Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini kita akan kembali belajar. Topik yang akan kita diskusikan adalah tentang gerak harmonik sederhana. Contohnya akan seperti ini yang sudah disiapkan ayunan. Kemudian bisa pegas disimpangkan, dilepaskan sehingga akan bergerak bolak-balik dan lain sebagainya. Lebih jelasnya adalah kita ikuti pembahasan. Sekarang coba perhatikan ke papan. Nah, di sini sudah digambarkan ayunan sederhana, di mana di sini pendulum disimpangkan dengan sudut simpangan yang sangat kecil, kita namakan sudut theta. Kemudian berikutnya, coba kita akan menganalisis kira-kira gaya-gaya apa saja yang ada di W arah ke bawah. Kemudian kita proyeksikan ke sumbu Y, berarti ini. Nah, ini namanya nanti W arah Y, kita tulis W Y. Sedangkan yang ke arah sumbu X, kita tulis W X. W Y sama dengan W cos sudut atau cos theta. Sedangkan yang X, W X sama dengan W sin sudut atau sin theta. Ketika pendulum ini dilepaskan, maka pendulum akan bergerak ke arah kiri. Pendulum ini bisa kembali bergerak ke arah kiri atau ke arah kanan ketika di sini karena ada gaya pemulih atau gaya pulih. Gaya pemulih dalam hal ini adalah ini W X atau W sin. Gaya pemulih atau F P sama dengan W sin theta. W sama dengan M kali G kali sin theta. Ini gaya pemulih. Perhatikan. Ketika bandul ini disimpangkan ke arah kanan, maka ketika dilepaskan bandul akan bergerak ke arah kiri. Berlawanan, sehingga apa, nanti di sini gaya pemulihnya diberi tanda negatif. Kebesaran yang ada pada gerak harmonik sederhana atau GHS. Ada besaran apa aja di GHS? Yang pertama ada besaran periode, ada besaran frekuensi, ada besaran sudut atau theta, kemudian kecepatan sudut atau omega, dan berikutnya besaran amplitudo atau A. Periode, waktu yang diperlukan oleh ayunan untuk bergetar atau bergerak bolak-balik dalam satu getaran. Berikutnya frekuensi. Frekuensi adalah apa? Jumlah getaran tiap detik atau tiap satu satuan waktu. Yang ketiga ada sudut simpangan. Yang keempat ada kecepatan sudut atau omega. Yang kelima amplitudo atau apa namanya, simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Berikutnya kita ke persamaan gerak harmonik sederhana. Jadi satu getaran sama dengan satu putaran sama dengan satu gelombang. Tekan di sini. Ketika misalkan benda awalnya berada di sini, kemudian bergetar atau dia bergerak harmonik, maka dari sini kemudian akan bergerak memutar. Nah, di sini seperempat putaran, di sini juga seperempat gelombang. Terus di sini setengah lingkaran atau setengah putaran, di sini setengah gelombang, dan seterusnya sampai ke ini satu lingkaran, ini satu gelombang. Misalkan mula-mula ada benda di sini di titik awal, kemudian digetarkan sehingga berikutnya ada di posisi di sini. Ini anggap aja awalnya berada di titik O, kemudian berikutnya berada di titik P, yang mana titik P O di sini membentuk sudut sebesar theta. Nah, tekan di sini. Kita proyeksikan ini theta, kemudian kita bentuk menjadi seperti ini. Di sini ada, ini kan jari-jarinya. Ini jari-jari lingkaran, yang tidak lain adalah apa? Amplitudonya. Kemudian yang sebelah sini itu simpangan benda pada arah Y, kita tuliskan aja YP, yaitu simpangan Y di titik P. Nah, kemudian sesuai dengan aturan sin cos
pada segitiga siku-siku, persamaan simpangannya di titik P menjadi YP sama dengan A sin theta. Theta sama dengan omega T. Sehingga persamaan simpangan benda di titik P menjadi YP sama dengan A sin omega. Akan kita bahas tentang persamaan kecepatan dan persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana. Nah, sebelumnya bisa kalian cek di tabel atau diingat-ingat di sini mudah bahwa nilai persamaan atau sin sudut jika diturunkan menjadi plus cosinus, kemudian kalau cos menjadi min sin. Persamaan kecepatan simpangan dituliskan seperti ini. V sama dengan dy per dt. D A sin omega t per t. Berarti kan cara menyelesaikannya atau cara menurunkannya kan di sini. A itu kan merupakan tetapan. Maka tetap dituliskan di awal di sini A. Kemudian lihat di sini sin omega t, ada t-nya. Di sini persamaannya diturunkan terhadap t. Maka omega t di sini kalau diturunkan terhadap t hasilnya omega. Nah, bisa kalian letakkan di depan di sebelahnya A. A omega. Kemudian sin diturunkan menjadi positif cos. Nah, di sini tulis cos. Nah, yang di dalam kurung omega t tetap ditulis lagi cos omega t. Penulisannya menjadi omega A cos omega t. Itu adalah persamaan kecepatan gerak harmonik sederhana. V sama dengan omega A cos omega t. Ketika nilai cos sudut itu maksimal 1, itu tercapai yang namanya keadaan maksimum. Nah, sehingga di sini nilai V itu akan maksimum dicapai ketika nilai kosinus sudut itu nilainya 1, sehingga nilai V maksimumnya menjadi omega kali A. Itu nilai maksimum kecepatan gerak harmonik sederhana. Kita bahas persamaan percepatan. Nah, tentunya percepatan atau A itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. A sama dengan dv per dt. dv nya itu omega A cos omega t per dt. Perhatikan cara menyelesaikannya. Di depan cos ini ada omega sama A. Kita tulis lagi, letakkan di awal. Omega A. Ini pindah ke sini. Kemudian di sini cos omega t. Nah, ada omega t. Omega t jika diturunkan terhadap t, hasilnya omega. Nah, omega diletakkan di depan. Omega A di sini omega. Ada cos. Nah, ingat cos diturunkan nilainya menjadi negatif sin. Nah, sehingga cara menuliskannya negatifnya kita letakkan di depan. Dan di sini sin. Dalam kurung omega t. Kita selesaikan di sini. Negatif omega A omega sin. Kita gabung menjadi apa? Negatif omega kuadrat A sin omega t. Ini adalah persamaan percepatan gerak harmonik sederhana. Percepatan maksimum itu dicapai ketika nilai sin sudut di sini sama dengan 1, sehingga nilai percepatan maksimumnya menjadi min omega kuadrat A. Itu persamaan yang ada di gerak harmonik sederhana. Berikutnya akan kita bahas mengenai besaran sudut fase dan beda fase. Oke, perhatikan. Lihat gambar di sebelah kanan. Misalkan di sini partikel atau benda berada di titik asal, kita anggap titik A. Kemudian partikel ini bergerak memutar ke arah kiri, misalkan ke sini, misalkan titik B. Nah, A ke B, kalau kita lihat di sini membentuk suatu lintasan seperempat lingkaran. Nah, ketika di sebelah kanan kita akan lihat di sini seperempat gelombang. Nah, seperempat lingkaran di sini itu kalau kita lihat adalah membentuk sudut sebesar 90 derajat. Yang dinamakan sudut fase yang ini. Jadi ketika partikel bergerak dari A ke B,
itu sudut fasenya sebesar 90 derajat dan fasenya adalah 1/4. Secara matematis, nah, sudut fase atau theta sama dengan omega t plus theta 0. Theta 0 adalah sudut fase awal, fase atau psi. Nah, fase secara matematis dituliskan di sini psi sama dengan sudut fase dibagi 2pi atau theta per 2pi itu sama dengan t per periode plus theta 0 atau sudut fase awal dibagi dengan 2pi. Yang ketiga, beda fase. Tinggal dikurangi jatuh selisih. Berarti apa? Psi atau fase akhir dikurangi fase awal atau mula-mula dikurangi akhir. Dituliskan di sini psi sama dengan delta t atau delta waktu dibagi dengan periode. Coba kita akan membahas satu contoh soal seperti di papan, bisa dilihat. Partikel bergetar secara harmonik dengan persamaan simpangan Y T sama dengan 15 sin pi per 2 T. Pertanyaannya, hitung amplitudenya atau A, frekuensinya, kemudian periode, dan simpangan, kecepatan GAS, percepatan pada saat detik ke atau pada saat T sama dengan 1 sekon. Persamaan gerak harmoniknya Y fungsi T sama dengan 15 sinus pi per 2T. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa apa? 15 ini merupakan simpangan maksimum atau namanya amplitudo atau A. Sudah terjawab, nilai A-nya 15. Yang kedua sekarang, frekuensi. Nah, bagaimana mencari frekuensi? Nah, sekarang kita lihat frekuensi itu hubungannya dengan omega. Bahwa tampak bahwa omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Omeganya bisa kita lihat di persamaan soal yang mana? 15 sin pi per 2t. Nah, omega yang ini pi per 2 itu omeganya. Omega pi per 2. Sehingga mencari F sama dengan omega per 2pi. Omeganya adalah pi per 2 dibagi dengan 2pi. Maka hasilnya berapa? Pi per 2 dikali 1 per 2pi sama dengan 1 per 4 Hz satuannya. Nah, periode T bisa dicari lewat hubungannya dengan frekuensi apa? 1 per frekuensi. Sehingga menjadi 1 per 1/4 sama dengan 4 detik. Jawab apa atau bagaimana simpangannya? Nah, tentunya sudah sama dengan yang ada di dalam soal, yaitu persamaannya kita tulis lagi Y fungsi T sama dengan 15 sinus dalam kurung pi per 2T. Nah, bagaimana simpangan pada saat T sama dengan 1? Nah, tinggal kita masukkan aja nilai T-nya 1 ke dalam persamaan simpangan. Menjadi sama dengan 15 sin pi per 2. Kita cari nilainya. Sin pi per 2 itu 90 derajat. Berarti nilainya 1. Sehingga simpangan pada saat 1 sekon sebesar 15 kali 1 sama dengan 5. Mencari kecepatan gerak harmonik sederhana. Kita itu menggunakan cara dy per dt atau turunan y terhadap t. Berarti kan kita turunkan persamaan simpangan ini ke dalam atau dalam t. Jadi pi per 2 ditulis di depan, pi per 2, kemudian a yaitu 15, tulis 15. Ingat sin jadi cos yang di dalam kurung tetap pi per 2 kali t-nya 1. Nah, di sini ada cos pi per 2 kali 1. Ingat, pi per 2 itu nilainya adalah 90 derajat. Kalau dalam derajat berarti nilai cos 90 berapa? 0. Sehingga kecepatannya sebesar pi per 2 15 kali 0 sama dengan 0. Untuk mencari A, ingat caranya adalah dengan menurunkan fungsi atau persamaan kecepatan terhadap waktu dv per dt. Nah, perhatikan cara menurunkannya.
Nah, di sini yang di dalam kurung ini cos pi per 2t kita selesaikan dulu. Pi per 2t diturunkan menjadi pi per 2, diletakkan di depan. Pi per 2. Kemudian yang di depannya cos ini ditulis lagi pi per 2 kali 15. Ingat cos jadi negatif sin, negatifnya di depan. Negatif di sini sin dalam kurung pi per 2 kali t. Kemudian kita masukkan nilai t sama dengan 1. Menjadi A sama dengan min pi kuadrat per 4 kali 15 sin pi per 2 kali 1. Nah, lihat di sini ada pi per 2 yang mana nilai sin pi per 2 sama dengan 1. Sehingga percepatannya pada saat 1 sekon sebesar pi kuadrat per 4 dikalikan dengan 15 atau 15 per 4 pi kuadrat. Itu nilai percepatan. Oke, kita tadi sudah mempelajari tentang gerak harmonik sederhana meliputi gaya pemulih, yang kedua besaran-besaran yang ada pada gerak harmonik sederhana, kemudian yang ketiga adalah persamaan simpangan, kecepatan dan percepatan, dan yang keempat fase getaran. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua.